Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk video tentang review materi pendidikan kewarganegaraan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Demas dengan NIM 2235 20111 0026. Fakultas Teknik, Program Studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota. Review materi pendidikan kewarganegaraan dari pertemuan 1 sampai 14. Di sini terdapat kontrak perkuliahan dan terdapat 12 materi yang berbeda-beda, yaitu ada korupsi dan integritas, faktor penyebab korupsi, dampak masif korupsi, nilai dan prinsip anti korupsi, upaya pemberantasan korupsi, gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi, tindak pidana korupsi, perkembangan tindak korupsi, korupsi dan pelayanan publik, mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi, dan yang terakhir, model pembelajaran mata kuliah anti korupsi. Dan di pertemuan awal juga diberikan tugas berupa menceritakan pengalaman korupsi yang dialami pada mahasiswa, dan tugas itu dalam bentuk tulis tangan dan dikirimkan ke Bapak Kamarudin. Contohnya seperti ini. Dan selanjutnya saya akan memaparkan pemahaman saya pada materi-materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok-kelompok lain. Nah, pada pertemuan ketiga membahas tentang korupsi dan integritas. Nah, korupsi dan integritas memiliki keterkaitan yang erat, di mana korupsi berhubungan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk keuntungan pribadi. Sedangkan integritas berkaitan dengan kejujuran, moralitas, dan kepercayaan pada prinsip-prinsip etika yang tinggi. Integritas adalah hal yang sangat melekat dalam hidup setiap manusia. Nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. KPK memberi 9 nilai integritas yang bisa mencegah terjadinya tindak korupsi. 9 nilai itu adalah jujur, teliti, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Dan pada pertemuan keempat di sini membahas tentang faktor penyebab korupsi. Nah, faktor ini terbagi menjadi dua, ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, pada faktor internal di sini terbagi lagi menjadi tiga, yaitu ada sifat tamak, ada gaya hidup konsumtif, dan yang terakhir ada moral. Dan untuk faktor eksternal di sini terbagi menjadi 5, yaitu aspek sosial, politik, hukum, organisasi, dan ekonomi. Pada pertemuan kelima di sini membahas tentang dampak masif korupsi. Dampak masif korupsi di sini terbagi menjadi 7. Ada dampak ekonomi, dampak sosial dan kemiskinan rakyat, dampak birokrasi pemerintahan, dampak terhadap politik dan demokrasi, dampak terhadap penegakan hukum, dampak akibat kerusakan lingkungan, dan yang terakhir ada dampak terhadap ketahanan budaya dan religiusitas. Pada pertemuan ke-6 di sini membahas tentang nilai dan prinsip anti korupsi. Nah, nilai di sini ada kejujuran, sederhana, keberanian, kedisiplinan. Dan prinsip anti korupsi di sini ada kewajaran, akuntabilitas, transparansi. Nah, pada transparansi ini salah satu prinsip penting anti korupsi lainnya. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Dan ada kebijakan, prinsip kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Aspek-aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakan, pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, kultur kebijakan. Kebijakan anti korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi, dan kualitas dari isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatannya. Yang terakhir ada kontrol kebijakan. Prinsip terakhir anti korupsi ini merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi.
Nah, pada pertemuan ke-7 di sini membahas tentang upaya pemberantasan korupsi. Nah, bagaimana strategi dan upaya pemberantasan korupsi? Di sini jelaskan bahwa untuk memahami dan memberantas korupsi, pertama-tama perlu dipahami adalah seluk-beluk tentang korupsi dan tingkatan atau jangkauan dari korupsi, pengukuran tentang korupsi, jenis-jenis atau tipe korupsi, dampak dari korupsi, faktor-faktor penyebab korupsi, dan pemahaman tentang korupsi dari perspektif pelaku yang mereka terkena dampak korupsi. Setelah memahami hal tersebut, maka diperlukan beberapa strategi tersebut. Yang pertama ada pembentukan lembaga anti korupsi, contohnya seperti KPK dapat menjadi contoh yang efektif. Yang kedua ada pencegahan korupsi di sektor publik. Yang ketiga ada pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat ada pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang kelima ada kerjasama internasional yang nantinya akan dibahas. Secara umum berkolaborasi dengan negara-negara lain untuk menindak pelaku korupsi lintas negara dan membagi informasi serta pengalaman dan upaya pemberantasan korupsi. Yang terakhir ada monitoring dan evaluasi. Dengan kata lain, melakukan audit dan pengawasan independen terhadap anggaran dan pengelolaan dana publik untuk mengidentifikasi potensi tindakan korupsi. Baik, pada pertemuan ke-8 di sini membahas tentang gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Nah, peran organisasi antar pemerintah dalam pencegahan korupsi, di sini ada PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan penting dalam mendorong kerjasama internasional dalam pencegahan korupsi melalui berbagai lembaga dan programnya. Yang kedua ada Bank Dunia. Bank Dunia memberikan dukungan teknis dan keuangan dalam pemberantasan kemiskinan dan korupsi di negara-negara anggotanya. Yang ketiga ada OECD yang memiliki inisiatif dan instrumen untuk membantu negara-negara anggotanya dalam pencegahan korupsi dan penegakan hukum. Nah, pada pertemuan ke-9 ini membahas tentang tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan. Nah, tindak pidana korupsi diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berikut contoh peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi di Indonesia yang meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Undang-undang ini merupakan landasan hukum utama yang mengatur tentang tindak pidana korupsi di Indonesia. Di dalamnya diatur mengenai berbagai jenis tindak pidana korupsi seperti suap, gratifikasi, pencucian uang, dan penyuapan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, mengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini mengatur mengenai lembaga KPK yang memiliki kewenangan khusus dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Meskipun fokusnya pada pencucian uang, undang-undang ini juga terkait dengan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi karena seringkali tindak pidana korupsi terkait dengan upaya pencucian uang hasil korupsi. Nah, pada pertemuan ke-10 di sini membahas tentang perkembangan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Nah, pada pertemuan ke-11 di sini membahas tentang korupsi dan pelayanan publik.
dampak korupsi terhadap pelayanan publik, yaitu yang pertama ada kualitas layanan yang buruk, yang kedua ada ketidakmerataan akses. Nah, ketidakmerataan akses ini terhadap pelayanan publik, sumber daya yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat secara luas bisa saja diarahkan hanya kepada segelintir orang atau sekelompok yang terlibat dalam praktek korupsi. Yang ketiga, meningkatnya biaya. Korupsi bisa meningkatkan biaya layanan publik bagi masyarakat ketika suap atau diterima untuk mendapatkan layanan yang seharusnya gratis atau dengan biaya yang wajar. Hal ini menghambat akses masyarakat yang kurang mampu. Yang keempat, ada menurunnya kepercayaan masyarakat. Ketika layanan publik dipengaruhi oleh korupsi, ini bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau institusi yang bertanggung jawab atas penyediaan layanan tersebut. Selanjutnya, di pertemuan 12 tentang mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi. Nah, peran mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi, yang pertama, lingkup diri sendiri. Diri sendiri itu kunci untuk melakukan atau tidak melakukan korupsi, karena godaan korupsi pada masa mendatang sangat kuat sehingga dibutuhkan pribadi yang kuat. Keterlibatan mahasiswa secara individu dalam gerakan anti korupsi secara luas merupakan titik terkecil, namun juga menjadi yang paling penting dan utama. Yang kedua ada lingkup keluarga. Orang tua diharapkan sebagai tauladan bagi anak dan dapat menjadi pencegah utama dalam hal tindak pidana korupsi. Yang ketiga, peran mahasiswa di lingkup kampus. Orang mahasiswa dapat mencegah agar dirinya tidak berperilaku koruptif dan korupsi seperti datang kuliah tepat waktu dan tidak meminta teman untuk mengabsen atau mengabsenkan teman yang tidak hadir. Mahasiswa juga diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekan sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Nah, yang keempat, peran mahasiswa di lingkup masyarakat sekitar. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena sekarang masyarakat banyak mulai mewajarkan korupsi yang menganggapnya hal sepele, sedangkan masyarakat juga memiliki kontribusi dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa yang juga merupakan masyarakat Indonesia, maka kita perlu mengajak dan mensosialisasikan perihal korupsi bersama masyarakat agar sedikit demi sedikit membuat perubahan. Yang kelima, peran mahasiswa di lingkup yang lebih luas. Dalam konteks lingkup yang lebih luas, keterlibatan mahasiswa yang strategis sangat dibutuhkan dalam gerakan anti korupsi yang bertujuan agar mencegah terjadinya perilaku koruptif dan korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Teknologi digital pada saat ini sudah sangat maju yang memungkinkan seseorang untuk terhubung dengan dunia global secara langsung. Contohnya seperti menggunakan sosial media seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk melakukan upaya pencegahan anti korupsi. Sekian review materi pendidikan kewarganegaraan yang sudah saya paparkan menurut sepemahaman saya, dan dari materi-materi yang sudah saya paparkan dapat disimpulkan bahwa kesimpulan dari topik pembahasan tentang korupsi yaitu korupsi dapat merugikan masyarakat, melemahkan perekonomian, menghambat pembangunan, dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Penanganan yang efektif terhadap korupsi memerlukan langkah-langkah tegas, transparansi, serta partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat untuk memberantas praktek korupsi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.